Halo semua, perkenalkan nama saya Nadira Syifa, mahasiswi Universitas Asa Indonesia. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai tren yang ada pada usaha perjalanan wisata. Yuk kita lihat. Ada dua jenis tren yang ingin saya bahas. Yang pertama merupakan digitalisasi layanan perjalanan, yaitu mengacu kepada penerapan teknologi digital untuk meningkatkan serta mempermudah proses perencanaan, pemesanan, dan pelaksanaan perjalanan wisata. Yang kedua, tren wisata kuliner, yaitu sebuah tren yang berkembang pesat dan menawarkan banyak peluang bagi wisatawan dan usaha kuliner. Pada digitalisasi pelayanan wisata dapat dilatar belakangi dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi telah membuka peluang baru untuk mengaplikasikan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan termasuk industri pariwisata. Dengan adanya ketersediaan internet yang semakin luas serta murah, memungkinkan akses informasi serta layanan online yang dapat mudah diakses oleh para pengguna. Yang kedua, perubahan pada perilaku konsumen. Konsumen saat ini bisa dibilang lebih melek terhadap teknologi dan terbiasa menggunakan platform online untuk mencari informasi serta membandingkan harga dan melakukan pemesanan. Konsumen juga mengharapkan pengalaman yang lebih personal serta mudah dalam merencanakan dan melakukan perjalanan wisata. Konsumen pun semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan akan mencari pilihan wisata yang ramah lingkungan. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Industri pariwisata semakin hari semakin kompetitif dengan semakin banyak pelaku usaha yang melakukan penawaran berbagai produk serta layanan wisata. Maka dengan itu muncullah platform online travel agent atau OTA seperti Traveloka, Tiket.com, Booking.com yang menjadi pemain utama dalam pariwisata online. Dan yang terakhir yaitu dukungan pemerintah. Dukungan ini dapat diluncurkan dengan berbagai program seperti kebijakan untuk mendorong digitalisasi industri pariwisata. Contohnya, seperti melakukan pengembangan infrastruktur digital, pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata, serta promosi pariwisata secara online. Berikutnya yaitu dampak positif pada digitalisasi layanan wisata. Yang pertama, adanya untuk meningkatkan kenyamanan serta kemudahan bagi wisatawan. Akses informasi dan layanan yang mudah, serta personalisasi dan interaksi real-time dapat membuat perjalanan lebih mudah dan menyenangkan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Industri pariwisata dapat menjangkau lebih banyak wisatawan potensial melalui platform online serta media sosial. Dan yang ketiga, dapat memperkuat ekonomi lokal. Ekonomi berbagi dan platform online lainnya dapat membantu memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan pendapatan mereka. Lalu ini adalah beberapa inovasi atau ide menarik untuk meningkatkan pengalaman wisata. Yang pertama yaitu asisten virtual perjalanan, yaitu sebuah layanan chatbot cerdas yang dapat membantu merencanakan perjalanan, memesan tiket, memesan hotel atau aktivitas, serta memberikan saran dan rekomendasi secara personal. Nah, pada asisten virtual perjalanan ini dapat terintegrasi dengan aplikasi pesan instan populer seperti WhatsApp maupun Telegram, dan dilengkapi dengan teknologi AI untuk dapat memahami preferensi dan kebutuhan pengguna secara personal. Yang kedua yaitu perencanaan perjalanan interaktif atau Interactive Trip Planning, merupakan platform online yang memungkinkan pengguna untuk membuat itinerary perjalanan secara interaktif, termasuk memilih destinasi, akomodasi, transportasi, serta aktivitas yang diminati. Lalu ada fitur drag and drop untuk memudahkan penyusunan itinerary, serta rekomendasi berdasarkan minat dan anggaran para penggunanya.
Serta yang lebih kerennya lagi, estimasi biaya perjalanan bisa dilakukan secara real time. Lalu, inovasi berikutnya yaitu marketplace wisata berkelanjutan atau sustainable travel marketplace. Merupakan platform online yang menyediakan pilihan akomodasi, transportasi, serta aktivitas wisata yang ramah lingkungan. Dapat memberikan informasi tentang praktik wisata berkelanjutan serta dampaknya terhadap lingkungan, dan juga mendukung pariwisata yang bertanggung jawab serta berkelanjutan. Yang kedua yaitu virtual reality atau VR untuk simulasi perjalanan. Nah, untuk virtual reality ini banyak diminati pada beberapa tahun belakangan ini, apalagi saat musim COVID pastinya, dikarenakan orang tidak dapat berwisata secara langsung kepada tempatnya dikarenakan adanya pembatasan sosial, maka VR ini digemari pada masyarakat khususnya pada masa COVID. Lalu, teknologi VR ini memungkinkan pengguna dapat merasakan pengalaman wisata virtual sebelum melakukan perjalanan yang sebenarnya. VR dapat menjelajahi destinasi wisata secara virtual dalam 360 derajat yang dapat membantu pengguna menentukan destinasi wisata yang sesuai dengan keinginan mereka, yaitu travel sharing atau platform berbagi perjalanan. Platform online yang menghubungkan wisatawan dengan penduduk lokal yang menawarkan akomodasi, transportasi, atau aktivitas wisata unik, serta pengalaman yang otentik dan interaksi langsung dengan budaya lokal dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan hotel maupun agen wisata tradisional. Contoh perusahaan yang bergerak pada digitalisasi layanan pariwisata yaitu Traveloka. Traveloka sendiri merupakan platform online travel agent atau OTA terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan seperti pemesanan tiket pesawat, kereta api, bus, hotel, dan paket wisata lainnya. Memiliki aplikasi mobile yang mudah digunakan dan menawarkan berbagai fitur seperti personalisasi, rekomendasi, dan promo menarik. Dengan menggunakan teknologi AI untuk memberikan pengalaman yang lebih personal bagi para penggunanya. Pada pembahasan berikutnya yaitu tren wisata kuliner. Tren ini dilatar belakangi dengan ketersediaannya informasi, yaitu informasi tentang makanan serta restoran yang semakin mudah diakses melalui internet dan media sosial. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Wisatawan semakin mencari pengalaman kuliner apa yang unik serta otentik yang dapat mereka coba. Dan yang terakhir yaitu kesadaran akan keberlanjutan. Wisatawan semakin sadar akan dampak lingkungan dari pilihan makanan mereka. Dan dengan upaya tersebut, wisatawan mencari pilihan yang lebih ramah lingkungan. Lalu, apa sih dampak positif dari tren yang marak saat ini, yaitu tren wisata kuliner? Yang pertama, dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan banyaknya minat para wisatawan terhadap wisata kuliner ini dapat membuka lapangan kerja bagi para orang yang berkecimpung pada dunia kuliner. Yang kedua, dapat memperkuat ekonomi lokal. Dan yang terakhir, melestarikan budaya. Lalu, inovasi apa sih yang ada pada tren wisata kuliner saat ini? Yang pertama yaitu menjelajahi pasar tradisional. Saat ini wisatawan gemar untuk menjelajahi pasar-pasar tradisional khususnya pada daerah-daerah tertentu. Dengan adanya makanan atau hidangan yang ada pada pasar tradisional tentunya menjadi daya tarik atau ciri khas pada daerah tersebut. Dengan merasakan atmosfer yang otentik serta mencicipi makanan lokal dengan harga yang lebih murah pastinya. Yang kedua yaitu membagikan pengalaman kuliner di sosial media. Saat ini tentunya banyak sekali orang yang sering membagikan postingannya terhadap makanan yang ia cicipi. Wisatawan ingin berbagi foto dan cerita tentang pengalaman unik kuliner yang mereka lakukan dengan teman maupun
kerabat di sosial medianya. Yang terakhir, mengikuti kelas memasak. Wisatawan ingin belajar lebih dalam tentang cara memasak serta hidangan tradisional dan memahami budaya kuliner setempat. Contoh perusahaan atau platform online yang menawarkan paket wisata kuliner yaitu salah satunya tiket.com. Platform pemesanan tiket online ini menawarkan paket wisata kuliner. Tersedia di berbagai kota di Indonesia yang menawarkan berbagai pilihan seperti wisata kuliner malam hari, wisata kuliner vegetarian, maupun wisata kuliner halal. Tiket.com bekerja sama dengan operator wisata lokal serta restoran untuk memberikan pengalaman wisata kuliner yang mudah dan nyaman. Nah, berikut merupakan pemaparan yang saya jelaskan mengenai 2 tren pada pelayanan wisata yang terjadi pada saat ini. Untuk pada penjelasan yang tadi, kira-kira teman-teman tertarik dengan tren wisata yang mana nih?